semilir, puspa pun mewangi karena dikau. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena dikau. Samudra menggelegar, gelombang bergecar karena dikau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena dikau. Dikau menyejuk rasa bila senyummu mengulur. Dikau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu. Dikau getarkan jiwa dalam membisikkan sumbu rayu. Sadu dalam peraduan hingga akhir bibir senyum. Cinta putih murni, balas kasih suci untuk dikau. Dikau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih murni. Cinta putih murni, balas kasih suci untuk dikau. Dikau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Cinta putih murni. Luhur ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih murni.
Hadir di sebelah saya ibu yang barusan menyanyi Cinta Putih, Bunda Dr. Anda Hajah Rubiati MPD. Iya Mas, selamat malam. Selamat malam Bunda Rubi. Yang malam ini saya panggil beliau, saya sebut beliau sebagai Mbak Rubi. Keberatan ya Mbak? Tidak. Mbak. Dengan senang hati. Mbak Rubi ini Mbak Rubi ini pensiunan kepala sekolah SMK. Mas Ari. Hampir setiap hari menyanyi. Mungkin satu hari itu beliau bisa mengunjungi 2-3 kafe. Kemudian yang kedua saya juga mengajak Mbak Widowati. Malam Mas Ari. Mbak Widowati ini teman dekat saya. Beliau sosialita yang ada di Jogja, mempunyai usaha agak besar bukan, online mungkin delivery, tapi beliau aktif sekali menyanyi. Oh ya, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu Mbak Widowati ini menang juara 1 sebuah lomba nyanyi di kafe. Selamat. Mbak Wido juga saya tahu sebagai juri beberapa lomba, sehingga mungkin nanti saya akan bertanya mengenai penilaian Mbak Wido mengenai kehidupan sosialita yang ada terutama di Jogja. Selamat malam Mbak Wido. Selamat malam Mas Ari. Tamu kita, sahabat saya, my close friend. Yang ketiga adalah Mas Hartadi, sarjana hukum. Malam Mas Hartadi. Mas Hartadi ini sarjana hukum, tetapi kelihatannya sejak dulu sampai sekarang tidak berpraktek secara formal di dunia hukum. Beliau wira swasta yang cukup berhasil di bidang outsourcing ya, Mas Hartadi ya. Dan saya lebih mengenal Mas Hartadi sebagai penyanyi. Kalau saya menjenguk di rumahnya, kopinya mungkin ada 3 lemari, saya nggak tahu itu. Nggak muat ya. Untuk apa? Jangan dijual. Yang jual soalnya nggak laku. Mas. Pemirsa On TV, pada pekan ini saya tertarik untuk mengajak teman-teman dekat saya ini bicara mengenai usia harapan hidup, UHH, di mana Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai angka 73,93. Saya bangga. Jadi rata-rata warga Indonesia itu hidup sampai 73 tahun. Jadi saya masih punya waktu lama Mbak Wido. Meskipun secara Asia Tenggara Indonesia paling enggak di paling bawah sih, di tengah, mungkin di bawahnya Singapura, di bawahnya Thailand, di bawahnya Malaysia, di bawahnya Brunei Darussalam ya. Tapi di atas Thailand kan? Di atas Filipina. Iya. Ini usia harapan hidup ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menurut saya faktor-faktor yang mapan, ketersediaan pangan, kemudian kebijakan pemerintah dan perekonomian masyarakat. Saya akan mengajak teman-teman ini untuk moga-moga sepakat, dan juga penonton On TV, bahwa menjadi orang tua yang nyaman itu tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan makan saja, tapi juga bagaimana menjadi orang tua yang nyaman. Ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa On TV, juga kepada siapapun yang terlibat. Dan untuk itu saya akan bertanya dulu kepada yang pertama, kepada siapa enaknya ya, kepada Mbak Rubi. Boleh. Mbak Rubi ini sekitar 4 tahun yang lalu pensiun ya Mbak ya. Iya. Banyak pensiunan, banyak lansia di Indonesia, di sekitar saya ini merasa boring, merasa bosan, merasa murung sejak enggak bekerja lagi, enggak terlibat dalam rutinitas lagi. Kemudian mereka mencari kegiatan. Untuk apa? Untuk nyaman. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Rubi, apakah Mbak Rubi menyanyi ini memang sejak pensiun itu untuk menghindari kebosanan, atau ketika masih bekerja sudah menyanyi? Monggo Mbak Rubi. Oke Mas Ari, terima kasih. Ketika saya masih aktif, sebetulnya saya juga
menyanyi, tapi pada event-event tertentu yang dalam koridor formal. Dalam koridor Formal, iya. Ketika itu ada rapat rakor kepala sekolah itu, nanti dari masing-masing kabupaten kan mengirimkan penyanyinya siapa. Gitu. Nah saya itu ditunjuk dari Kabupaten Sleman yang putri, kalau yang bapak-bapak banyak ya. Nah ketika itu saya ya menyanyinya ya hanya sekedar menyanyi saja, karena saya tahu bahwa di belakang saya itu ada pengawasan, baik itu pengawas dari dinas, pengawas anak buah maupun murid-murid saya. Jadi ada keterbatasan. Nah begitu saya purna pensiun, saya merasa akan kemana saya ini. Kalau ketika aktif kan banyak kegiatan dari pagi sampai sore ya. Nah setelah pensiun ini apa ya yang harus saya lakukan? Oke, saya mengingat bahwa saya hobi nyanyi, saya senang nyanyi, saya terus pokoknya nyanyi. Nah satu keuntungan bagi saya dengan menyanyi ini ternyata bisa menyembuhkan sakit saya di kepala. Ketika saya masih aktif, banyak beban yang saya rasakan dari sekolah, banyak masalah ya. Ketika itu saya sering pusing, Mas. Nah setelah saya bernyanyi pada saat pensiun ini, tidak ada beban lagi, kok rasa pusing saya hilang tanpa ke dokter. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa sampai kapanpun saya tetap akan menyanyi, sampai saya tidak bisa menyanyi mungkin nanti. Itu Mas. Ya. Artinya bahwa kegiatan menyanyi itu bisa menghilangkan pusing, bisa menghilangkan cekut-cekut di kepala gitu ya Mbak. Betul. Tanpa ke dokter loh Mas. Iya, betul. Iya. Tapi dalam hal ini Mbak Nubi juga membenarkan ya bahwa menjadi pensiunan itu sebaiknya ada aktivitas. Betul. Enggak cuma nonton TV aja, enggak cuma nyongket aja gitu ya Mbak Nubi ya. Aktivitasnya yang bisa dengan satu komunitas sehingga bisa sharing, kita bisa nyanyi, didengarkan orang baik, ditepuk tangan, kan kita merasa puas berekspresi. Nah itu mungkin salah satu yang bisa menjadikan kita itu awet urip. Bertahan hidup. Menjadi tua itu memang identik dengan lenyapnya peluang untuk tampil, untuk berekspresi, untuk berprestasi ya. Nanti saya akan bertanya kepada Mas Har tadi tentang hal itu, tapi sebaiknya kita berhenti sejenak untuk teman-teman iklan masuk. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan.
tongkat yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Ya, Mas tadi Iya, Mas. seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi tua itu identik dengan lenyapnya peluang untuk memperlihatkan prestasi. Iya. Untuk seolah-olah aku udah selesai. Mungkin meskipun tabungan numpuk, mungkin anak-anak udah jadi, cucu-cucu sudah lucu, tapi ada kehampaan di dalam diri. Apakah ini yang saya sejak dulu ingin bertanya kepada Mas tadi, tapi selalu nggak sempat. Kalau ketemu di kafe atau ketemu di tempat musik itu nggak sempat aku bertanya kepada Mas tadi. Apakah ini yang mendorong Mas tadi ikut lomba supaya bisa ngumpulin piala yang 3 lemari gitu? Untuk Mas tadi. Jadi sebenarnya gini Mas Ari ya, kalau saya sendiri duluan kalau ikut-ikut lomba sebenarnya udah dari dulu ya, dari zaman kuliah Mas di sini udah aktif juga ikut lomba. Bahkan mungkin kalau saya melihat teman-teman yang satu angkatan saya sampai sekarang alhamdulillah masih banyak kenal juga ya. Artinya kan sering ketemu di tiap lomba. Cuman setelah itu kan saya masih ingat sekali ketika tahun 96 adalah terakhir saya ketika ikut lomba waktu itu ya. Dimana salah satu impian saya adalah bidang radio dan televisi. Alhamdulillah dapat juga ya. Jadi setelah itu karena kita habis lulus kan fokus ya untuk mencari penghidupan ya, bekerja, dan juga saya fokus di ngurus perusahaan saya juga. Dan terakhir ini 3 tahun terakhir inilah saya mulai, ketika saya tanpa sengaja sebenarnya gitu kan ya, tanpa sengaja diikutkan lomba sama teman, kok kayaknya enak ya, nyaman sekali, sehingga bisa mengulang masa-masa lalu di mana saat-saat lomba. Karena bernyanyi di lomba dengan bernyanyi di biasa itu agak sedikit berbeda ya, dimana kalau kita lomba kan ada tantangan tersendiri, ada yang menilai, ada yang tepuk tangan ya gitu kan. Jadi kita lebih leluasa untuk mengekspresikan kita, dimana lagu yang kita bawakan seperti apa, kita bisa mengekspresikan lewat lagu itu yang kita bawakan. Masalah dapat juara atau enggaknya bagi saya sih bonus ya, kalau dapat juara ya bonus buat kami, tapi yang jelas bisa mengekspresikan. Dimana dengan usia yang sudah uzur mungkin ya udah tua ini, bukan menghalangi kita untuk berprestasi ya. Jadi tetap alhamdulillah selama ini beberapa kali ikut hampir tidak pernah lewat ya, trofi saya dapatkan juga. Memang tidak terhitung ya, di rumah nggak tahu berapa jumlahnya itu ya saya itu. Gitu Mas Ari. Jadi tetap walaupun sudah tua tapi kita berkarya, apalagi dengan bernyanyi di sini kan bisa ketemu dengan teman-teman seperti Bunda Ruby, Mbak Wido, itu kan bisa sharing-sharing, bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa menghibur diri ya, yang jelas yang paling penting itu. Jadi dengan begitu kan makanya di tengah-tengah kesibukan saya, tapi saya masih menyempatkan juga berkumpul dengan teman-teman. Karena saya lihat ternyata ada komunitas juga ya, di sana ada, di sini ada, dan sebagainya, sehingga kita bisa saling ngobrol, bisa saling sharing. Bahkan kalau lomba-lomba yang sekarang ini kan bisa saling sharing untuk bisa menampilkan yang terbaik ya. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan lomba benar-benar bersaing ya. Kalau walaupun sekarang juga bersaing, cuman kayaknya lebih ada kekeluargaan juga, lebih akrab gitu, seperti itu. Grup itu ya. Iya. Jadi walaupun tua, alhamdulillah masih tetap berprestasi Mas Ari di bidang bernyanyi. Meskipun tua tapi tetap berprestasi. Tadi Mas tadi juga sempat menyebutkan bahwa menyanyi sudah sejak lama, sejak masih muda, tapi
ketika sudah 50 tahun ke atas masih Iya. juga menyanyi, Iya. lalu menyebut bahwa ada kenikmatan ketika berkumpul dengan teman-teman di komunitas, di grup. Ini yang akan saya tanyakan pada Mbak Widiwati. Akhirnya teman-teman yang grup menyanyi, grup di komunitas tadi akhirnya membentuk sebuah sosialita. Sosialita kalau boleh saya terjemahkan sebagai seseorang atau satu kalangan yang bergaul dalam dunia sosial, di mana di situ mereka akan merasa terhibur dan mereka mendapatkan hiburan. Tapi untuk sampai pada pertanyaan yang ini, kita izinkan iklan jalan sebentar untuk kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Hai kamu kaum hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan diskon khusus dari kami dengan 10 kali treatment bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty Yogyakarta.
beranjak dari topik yang kita bicarakan malam hari ini mengenai usia harapan hidup, mengenai kenyamanan pada saat usia senja, di mana akhirnya ternyata narasumber-narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini, saya mendapatkan satu kesepakatan bahwa menjadi senior, menjadi lansia itu jangan berhenti, tetaplah mempunyai hobi, tetaplah berprestasi, di mana pintu prestasi ini selalu terbuka. Barusan kita mendengar, kita melihat Mbak Widowati menyanyikan lagu Hanya Untukmu, Mbak Widow ya, lagunya Mas Arianto almarhum. Video klipnya dibikin oleh Om TV. Dari apa yang tadi kita bicarakan bersama Mas tadi, munculnya komunitas para senior, para priayi sepuh yang merasa mempunyai kesamaan nasib untuk tetap berprestasi, tetap mengisi hari tuanya dengan kegiatan yang positif, yakni menyanyi. Itu membentuk sebuah komunitas, 2 komunitas, 1000 komunitas. Di Jogja ini mungkin ada 54 komunitas. Saya pernah iseng-iseng menghitungnya, entah itu kecil entah itu besar, tapi saya bisa menganggap ada 54 yang bisa dicatat. Mungkin ada 80, mungkin ada 120, tapi saya mencatatnya 54 komunitas nyanyi yang ada di Jogja. Mereka mewarnai satu pola pergaulan di Jogja yang saya istilahkan membentuk sosialita. Sosialita adalah seseorang atau kalangan yang bersosial, yang bergaul, masing-masing bergaul, dan mereka menjadikan mereka mempunyai kebutuhan untuk dihibur, dan mereka mempunyai juga kebutuhan atau mereka mempunyai keberanian untuk menghibur. Ini yang saya terjemahkan dari istilah sosialita yang ditemukan oleh Merriam Webster tahun 1928. Tapi konsep sosialita pada zaman Diponegoro dulu dengan sekarang ini konsep sosialitanya sudah berubah. Ingin saya tanyakan kepada Mbak Widowati yang juga termasuk sosialita di Jogja, saya tangkap seperti itu. Akhirnya kelompok sosialita yang menyanyi ini, ada sosialita yang suka line dance ya Mbak ya, ada sosialita yang bergerak di senam misalkan demikian. Ini lebih cenderung pada sosialita sebagai performanceship, sebagai penampilannya, dengan kostum mereka yang bagus gitu, dengan make up mereka yang glowing gitu. Lalu kemampuan menyanyinya, saya ingin bertanya kepada Mas Hartati, piye Mas Hartati? Konco-konco ini perlu berlatih nyanyi atau ora? Atau mereka sudah puas dengan begitu? Nah, ini juga yang harus saya tanyakan kepada Mbak Widowati, karena Mbak Widowati ini di samping beliau penyanyi, beliau sering jadi juara nyanyi, beliau juga bergaul di mana-mana, juga sering jadi juri. Piye Mbak Widow mengenai kecenderungan teman-teman sosialita di Jogja atau mungkin di kota lain yang lebih menitik beratkan pada penampilan, tapi pada teknik menyanyinya, teknik menarinya. Alah Mas, aku nak ya wis tuwa to Mas, nyanyimu tak rengen-rengen wae, pokoknya bisa bergaul. Nah, ini jadi konsep sosialita itu, meskipun tren ini harus kita dukung, kita support. Monggo Mbak Nika. Iya, jadi selamat malam pemirsa semuanya. Begini Mas Arya, sebenarnya kita ini sudah mengalami perubahan ya. Perubahan dalam arti berjalannya waktu, meningkatnya usia, bertambahnya usia, itu perubahan kita itu tanpa kita sadari. Kenapa tanpa kita sadari? Kadang-kadang kita para usia-usia lansia gitu, seperti saya juga, kadang-kadang kan untuk segi berpakaian ya, itu kadang-kadang kita masih sak harepe dhewe, aku rumangsa isih enom gitu loh Mas ya. Nah, itu nggak kita tentu pikirkan ya, nggak kita pikirkan. Aras-arasan tua. Aras-arasan tua, betul.
dari segi pakaian itu kan kita sudah dari sisi bentuk tubuh itu ya sudah tidak proporsional lagi, mungkin yang terus kendu-kendu sudah kendor-kendor seperti itu iya toh. Itu kan nggak pantas kan saya pakai bikini, ya fancy kok begini, fancy seperti itu. Jadi ya yang enak dilihat lah gitu masih ya, untuk seusia kita. Untuk vokal juga setuju ya, setuju Bunda Ruby ya. Dan untuk vokal ini juga kadang-kadang tidak kita sadari bahwa dengan bertambahnya usia itu perubahan suara kita itu memang sudah sangat-sangat signifikan sekali ya. Baik itu kadang-kadang lupa syair, lupa lirik, lalu intonasi ya Mas ya, intonasinya, nafasnya seperti itu. Nah, nggak bisa ngomong R. Itu artikulasi ya, untuk artikulasi itu kurang jelas karena apa? Bibirnya sudah ompong. Ya, aku ompong makanya aku rombombol. Begitu. Ya, jadi akhirnya di sini muncullah kalangan sosialita di dunia nyanyi kafe. Yang usulan saya ya biasa-biasa aja lah. Jangan memaksakan diri untuk berpenampilan yang tidak sesuai lah dengan yang kita sudah usia ini seperti itu. Karena substansi sosialita itu pada aktivitas sosialnya ya, bukan pada penampilannya. Setuju ya Mas ya? Ya. Dan mungkin untuk kebugaran ya, olahraga, bernyanyi itu juga ya sah-sah aja kita untuk berpenampilan ya, atau asal yaitu tadi yang perlu diingat ya, sesuaikanlah dengan usia. Kita. Artinya bahwa ketika kita menjadi bagian dari dunia sosialita, di mana kita mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, nggak usah maksa gitu ya. Ini kalau memang ikut lomba harus menang, kalau nggak menang stres gitu ya. Ada lagi yang ikut lomba golek dukun gitu ya. Buru memang itu kan mengenai sosial. Tapi gini Mas Ari, kalau saya melihat kalau karena usia kita memang udah lansia ya. Jadi kan ketika kita lomba juga kan kadang-kadang harus mengukur juga vokal kita ya. Karena kan banyak juga mungkin tapi karena untuk hiburan sih ya sah-sah saja, karena kan untuk nyanyi kan tidak mengenal benar atau salah kalau menurut saya gitu kan. Yang penting berpenampilan dia sesuai dengan usianya, dan juga ya kalau vokal memang kan ya udah udah mempunyai karakter masing-masing ya, karakter masing-masing, tidak seperti yang dulu mungkin muda gitu kan, powernya pasti udah berkurang kan. Nah itu pengukur juga dengan lagunya menyesuaikan juga, tidak yang harus tapi di sini kadang-kadang banyak tidak sedikit yang tidak menyadari itu. Ini saya tuh masih bagus. Itu kalau penilaian kita ya, penilaian diri sendiri ya, orang lain yang menilai kan itu kan belum tentu seperti ya. Dari pengukur ada juga yang memaksakan seperti itu Mas Ari ya kan, dengan usianya memaksakan lagu yang mungkin gendernya gitu. Tapi bukannya haram ya Mbak Nusa tadi ya, bahwa oma-oma usia 65 tahun menyanyikan lagunya boleh, mahal ini nggak apa-apa. Nafasnya kuat. Boleh saja. Sekarang para lansia itu justru pada banyak yang menyanyikan lagu-lagu kekinian sekarang Mas. Iya, itu kecenderungannya gitu. Iya betul, saya juga lagu-lagu kekinian. Karena udah berbeda banget zamannya sekarang. Termasuk saya pun juga. Lagunya juga udah beda ya. Lagu kekinian gitu. Rasanya pengen mencoba. Bisa nggak sih saya? Dengan tekniknya juga lain kan sekarang, anak-anak muda sekarang itu. Jadi di usia kita ini tidak harus menyanyikan tembang kenangan ya Mas. Oh tidak harus. Dan saya suka lagu-lagu zaman sekarang juga saya suka. Iya. Mahal ini. Cakra kau. Bunda Ruby ini punya sebutan apa sih? Saya dengar di kalangan kafe-kafe ada yang nyebut enggak? Ayo, Bapak. Saya tidak menamakan diri loh, tapi mereka pada menyebut saya Syahrini on the spot. Syahrini OPS Mas Abadi. Ya, saya terima aja. Kan itu cuma untuk menyemangati. Iya. Betul. Kita. Tapi kemudian kita kompos sekarang.
antara kita harus mengerti kemampuan diri, jadi jangan makso istilahnya Mbak Widowati, tapi juga ada satu potret yang bagus dari Mas Hartadi yang bahwa jangan berhenti pada saat terus berkarya. Ruby juga tentu akan setuju. Apakah perlu sekarang teman-teman sekalian, opa-opa, oma-oma umur 60, 70, 80, ada loh Mas ya, yang 84 tahun masih menyanyi juga banyak sekali. Mereka setir mobil sendiri masuk ke kafe-kafe itu. Kita jangan dihantui dengan usia kita, jadi dihantui dengan usia kita. Nah, kemudian mereka juga berpendapat bahwa usia itu cuma angka. Angka. Apakah perlu kepada Ruby para opa-opa, para oma-oma ini giat latihan nyanyi, belajar jurus-jurus lain dance yang baru untuk tidak kesepian di usia senjanya? Ini jadi mana yang lebih nyaman dengan sak penake wae apa jatahnya, atau tetap berjuang seperti Mas Hartadi menaklukkan lagu-lagunya, cakrakan dan sebagainya? Saya minta jawaban Bunda dulu. Kalau saya, lines dance itu juga perlu, tapi mengingat usia, ya cari lines dance yang gerakannya ringan-ringan. Yang paling tidak ketika ada happy dance, kita bisa turun, ikut gitu. Itu kan dengan gerak sambil ikut nyanyi, itu kan sudah mengeluarkan power, imun kita naik. Kalau imun kita naik kan kita jadi sehat. Dengan sehat kan kita terus bisa bernyanyi dan bernyanyi. Kebetulan Mas Ari, memang saya itu keturunan seni. Iya, orang tua saya itu dulu suka main wayang wong. Kakak saya itu ada yang dalang. Ibu saya yang bareng itu sinden di keraton. Wow, jadi, keren. Saya kalau nyanyi ini nggak salah sebetulnya. Untung saya menikmati ketika saya masih kayak sudah pensiun, bisa menikmati. Saya bersyukur. Saya bersyukur, selain saya juga ngikutin pengajian tidak saya lupakan. Nah, nyanyi dari kafe ke kafe, yang kita yang cari yang positif aja. Yang positif tujuan kita kan nyanyi, menghibur diri. Ya kan? Betul. Terlepas dari apakah kafe itu komunitasnya bagaimana, kita nggak perlu untuk terjun di rubrik seperti itu. Yang penting kita nyanyi. Happy, nyanyi dengan senang, mantap, enak didengarkan. Ketika setelah nyanyi ditepui, wah, rasanya ya, tepuk tangan ya. Ada kepuasan tersendiri Mas Ari. Makanya saya tidak meninggalkan menyanyi. Sebenarnya saya tetap menyanyi sampai dengan saya tidak bisa bernyanyi. Amin. Jangan sampai itu. Mungkin nanti saya akan bertanya kepada Mas Hartadi. Mas Hartadi sekarang usianya jelas di bawah 70. Jauh sekali. Saya ingin tahu teman-teman saya ini pada saat umur 75 masih akan berkesenian atau tidak, masih akan bergaul atau tidak, atau cuma mau lenggah di nyetati manuk misalkan, bulannya iwak misalkan gitu. Itu yang ingin masih kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jika masih ada waktu, kita izinkan sesuatu lewat sebentar untuk kemudian saya juga pengen mendengarkan Mas Hartadi nyanyi nanti. Ya. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah,
dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena Dia yang pertama membuatku cinta, Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena Dia yang pertama membuatku cinta, Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Oh, Tuhan yakinkan cinta ini. Oh, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta, Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru
Kita masih di tatap muka on TV Yogyakarta. Barusan kita dengarkan, kita lihat Mas Hartadi dengan sebuah lagu yang kekinian dari Mahalini, Kisah Sempurna. Ini adalah segmen terakhir dari perbincangan kita mengenai bagaimana menjadi orang tua yang nyaman, orang tua yang bisa menikmati hari tuanya, tidak dengan menggerutu, tidak dengan kecewa, tidak dengan menyesal, tidak dengan rindu masa lalu, karena masa sekarang pun bahagia. Saya akan bertanya nanti kepada tiga narasumber yang ada di sini, Pak, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman supaya kami usia 60 ke atas, usia 50 ke atas, kepada Mas Hartadi mungkin saya ingin bertanya, apakah masih perlu teman-teman yang usianya 50 tahun ke atas ini berlatih teknik vokal, atau mereka cuma silakan nyanyi saenake wae gitu. Kemudian datang ke kafe juga saenake wae, nganggo kathok cendak, nganggo sandal jepit, misalkan seperti itu. Mengenai lebih pada teknik vokal, teknik asal tidak mengganggu kesehatan, mungkin Mas Hartadi akan banyak bicara. Monggo Mas Hartadi. Iya. Baik Mas Ari, walaupun kita sudah usia tua ya, mungkin tua apa muda kita senior ya, oh iya ya senior ya, tapi tetap juga untuk latihan tetap perlu ya Mas. Sampai sekarang pun saya juga masih rutin latihan ya, selain latihan kayak artikulasi, itu solmisasi juga saya perlu latihan. Selain juga saya juga aktif di paduan suara. Kalau paduan suara kan basicnya memang serius saya, jadi saya juga memang situ kalau di komunitas ke pop ya, ke pop, jadi memang harus tetap latihan ya, baik pernafasan maupun tadi ya teknik vokal juga tetap latihan, sehingga kita bernyanyi ya lagu apa aja kita harus siap dengan teknik yang kita miliki. Jadi tidak sekedar hanya datang terus nyanyi, karena nyanyi kan juga dilihat orang ya, paling tidak kan tidak malu-maluin gitu minimal kan seperti itu, jadi tidak nekat. Jadi kalau misalnya masih perlu latihan, walaupun kita udah usia senior tadi ya, dibilang Mbak Wida Mampurupi juga ya, tetap harus latihan ya. Itu untuk mengasahkan nyanyi, kalau nggak latihan juga agak susah ya. Selain lagunya juga kita latih, harus gimana, harus bernyanyi, iya biasa terus. Apalagi kalau lomba ya, kalau lomba di mana harus improve-nya dan segala macamnya, bagaimana diri sendiri untuk memahami karakter lagunya seperti apa, terus penjiwanya harus gimana, sehingga pesan-pesan di lagu itu bisa sampai kepada audiens. Itu yang paling penting. Harus bisa kawin dengan lagu itu paling penting itu. Tapi juga ada juga yang asal nyanyi juga banyak sih ya. Kita harus bisa bercerita, bisa menceritakan isi dari lagu itu kepada audiens. Iya betul sekali. Audiens itu bisa menyimak lagu itu dengan rasa menghayati juga. Iya betul. Saya juga punya harapan Mas Hartadi, Mbak Wido, Mbak Ruby, bahwa anak-anak cucu-cucu kita itu bangga pada kakeknya, pada neneknya. Papa, opa nyanyi lagunya apaan sekarang juga anak-anak saya tuh support, cuma masih support terus ya. Jadi kita nggak jadi ledekan di rumah. Jadi tetap masih perlu ada latihan, masih tetap perlu kita menyanyi yang benar dan menyanyi yang baik. Syukur mencaci menyanyi yang mempesona gitu kan ya. Betul. Karena kalau semua orang bisa nyanyi, semua tuh bisa kalau hanya nyanyi, apalagi cuma renang kata orang Jawa yang nana bisa. Tapi untuk penyanyi yang baik dan benar itu memang harus apalagi belajar, itu wajib ya Mbak ya, menyanyi. Dan harus bisa mengenakin lagu juga Mas Ari, caranya mengenakin lagunya ya, itu yang paling penting, itu juga kunci juga. Apalagi kalau lomba itu kan ya, tidak secara teknik saja, tapi juga bagaimana cara mengenakin lagu itu penting. Harus di mana improve-nya tetap proporsional, tidak berlebihan, tapi tetap menjadi diri sendiri, itu yang paling penting. Kemudian Mbak Wido tadi sudah barangkali sepakat dengan apa yang saya katakan, bahwa teman-teman menyanyi yang lebih di luar tiga oknum yang saya hadirkan pada malam hari ini. Ini jika ada 54 masing-masing ada 60 orang, itu ada berapa ratus kakek-kakek, nenek-nenek di kota kita yang masih menyanyi. Dan itu juga diikuti. Saya pernah ke Sragen, saya pernah ke Solo, juga suasananya sama.
apa yang dibutuhkan. Kalau saya mengusulkan, siapa tahu Mbak Wido juga setuju bahwa mereka itu harus kompak, mereka itu harus mencitrakan bahwa menjadi tua yang menyanyi itu baik-baik saja. Monggo Mbak Wido. Ya, kalau menurut saya pribadi itu kekompakan sih ya, kekompakan, kebersamaan. Kita menciptakan suatu kebersamaan itu sulit, memelihara suatu kebersamaan itu bagi saya itu, kalau menurut saya itu sulit ya. Kalau menciptakan suatu keributan gampang ya, ya kan? Tapi kalau memelihara kebersamaan, memelihara kerukunan itu yang sulit Mas Ari. Ya. Kalau menurut saya. Jadi memang di sini memang perlu kita jalin silaturahmi, keakraban, keeratan, kerukunan, kekompakan gitu. Tidak ada saing-saingan gitu. Udah tua saing-saingan apa ya, tapi lah. Jadi nggak usah ada kubu-kubu gitu ya. Ini kubu kafe anu, ini kubu kafe anu. Iya. Ya, harus menurunkan ego juga ya. Kadang kan ada yang mungkin egonya terlalu tinggi ya. Kadang-kadang untuk kebersamaan. Karena kan menyatukan banyak karakter ya. Karakter orang kan berbeda-beda, dari sekian orang itu karakternya beda-beda. Kita yang harus bisa mengerti juga sih, menempatkan karakter ini tuh harusnya seperti ini ngomongnya. Iya, insya Allah dengan menyanyi, dengan penyanyi itu egonya kan berkurang. Wow, keren. Tersalur ya, iya tersalur. Nah kalau Mbak Wido tadi ngendika ngomong, ada istilah ngomong, nggak salah kalau sekarang di antara kita berempat yang ngomong itu Bunda ya. Bunda, di samping kita mempunyai kewajiban untuk tetap berekspresi, kita tetap mempunyai kewajiban untuk tampil, untuk berprestasi, tentu kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang sifatnya domestik ya Bunda ya. Ini apa yang Bunda sarankan kepada adik-adik yang ada di Jogja, yang ada di Solo, yang ada di Bogor, yang ada di Singapura gitu, yang mereka para lansia yang masih menghibur diri dan menghibur teman-teman kita semuanya, saling support dan sebagainya, apa yang penjenengan sarankan? Bagi saya menyanyi itu adalah sesuatu yang bisa menghibur diri. Hidup itu pilihan, tua itu juga pasti, tapi tua yang bagaimana yang akan kita dapatkan? Tua yang sehat, tua yang bermanfaat, tua yang bermanfaat itu bisa menghibur. Nah, dengan penyanyi insya Allah penyanyi yang benar dan baik itu bisa menghibur orang lain. Iya kan Pak? Nah, satu pesan saya, ketika kita sudah senang hobi bernyanyi, jangan sampai melupakan keluarga. Jangan melupakan keluarga. Melupakan keluarga, baik itu suami atau istri, anak atau cucu. Dan satu hal yang penting, ibadah. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Itu yang prinsip. Insya Allah kalau dia ibadah, dia nyanyi, umur kita akan lebih panjang. Dan berkah ya Bu. Dan berkah. Amin. Mudah-mudahan kita di atas 73 ya. Amin. Jadi boleh menyanyi ketika pekerjaan rumah sudah selesai. Ya. Jangan sampai berangkat menyanyi suaminya mengut gitu. Tidak ada salahnya menyanyi sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Oh, itu kan di rumah. Juga termasuk berlatih, ngapalkan diri. Itu Mas, jadi jangan meninggalkan tanggung jawab dengan keluarga, dan lebih penting jangan meninggalkan ibadah. Saya masih ingin sesungguhnya melanjutkan bincang-bincang yang sangat menarik ini, dan tetapi agaknya kok waktu sudah cukup mepet. Kita akan jumpa lagi di tatap muka pekan depan. Saya setuju pada apa yang dikatakan oleh Bu Ruby, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang bagaimana itu adalah pilihan ya. Dan tentu saja kita akan mengajak teman-teman kita untuk menjadi tua yang dewasa, menjadi tua yang nyaman, menjadi tua yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita kecewa pada usia kita, juga jangan sampai kita mengecewakan masyarakat. Ini yang dengan kita dibanggakan. Kita bangga pada diri sendiri, keluarga kita juga bangga pada diri kita,
masyarakat juga bangga. Untung Allah Widowati gitu ya, untung Allah Hartati, untung ada Bunda Widiati. Itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang bagaimana itu yang pilihan kita, dan saya berharap kita akan memilih yang terbaik, tua yang sehat, tua yang nyaman, tua yang tidak merepotkan. Begitu para penonton, para pemirsa Tatap Muka On TV, acara pada malam hari ini kita pungkasi. Kita berjumpa lagi pada Tatap Muka berikutnya dengan tema yang berbeda, tapi mungkin masih akan bicara di sekitar seni budaya, hiburan, dan lansia.